Oke, sekarang masuk ke video terakhir di bagian playlist Python, teman-teman. Jadi video ini akan menjelaskan tentang gimana caranya teman-teman bisa akses gitu ya. Gue bilang akses sebuah file atau teman-teman pengen buat sebuah file gitu. Karena nantinya teman-teman tuh bisa jadi akan membuat sebuah script, membuat satu aplikasi yang terintegrasi dengan file atau penyimpanan teman-teman gitu ya. Contoh misalkan teman-teman punya file Excel atau file teks gitu ya, terus teman-teman pengen baca pakai bahasa pemrograman Python gitu ya, teman-teman pengen manipulate data-datanya pakai bahasa pemrograman Python gitu, itu bisa banget teman-teman. Oke, nah sebelum sampai sana mungkin itu akan dibahas di bagian lanjutan gitu ya. Ini karena gue akan bahas Python pendahuluan, menurut gue materinya cukup sampai ke bagian cara baca, cara bikin, cara append sebuah file gitu ya. Oke. Nah caranya gampang banget teman-teman, tinggal teman-teman buka dulu ya VS Code-nya, kita ngoding bareng. Tinggal bikin variabel aja, biasanya f gitu ya, f sama dengan open. Nah open ini adalah built-in function dari si Python untuk bisa baca file system di komputer kita teman-teman. Oke, nah tinggal masukin aja nama filenya yang pengen teman-teman baca, atau kalau teman-teman pengen buat kasih namanya. Oke, gue mulai dari write dulu nih, gue mulai dari pembuatan file dulu. Oke, gue bikin test.txt gitu ya, koma. Nah, koma ini, nah di sini ada apa namanya modenya teman-teman. Nah, modenya ini udah gue tulis nih teman-teman, WRA ya, XTB plus. Nah, terus gue tambahin keterangan nih, ada mandatory teman-teman. Mandatory di sini artinya teman-teman mesti masukin salah satu dari ini, W, R atau A. Oke, nah ini pilihan nih, W, R atau A ya. Yang keempat nih ada exclusions. Nah exclusions ini independen. Jadi kalau teman-teman masukin WRA tidak bisa ditambahin X. Oke, jadi X ini hanya bisa di depan aja gitu, satu gini gitu. Oke, nah tapi kalau teman-teman bikinnya gini, W gitu ya, atau R atau A, itu berikutnya bisa ditambahin oleh ini. Jadi bisa WT atau WB gitu ya, bisa RT atau RB gitu ya, bisa AT atau AB gitu. Bayang ya maksudnya ya. Oke, nah plus ini beda sendiri teman-teman. Nanti gue jelasin pada saat demo ya, setelah kita kasih contoh yang W, R, dan A. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang W dulu teman-teman. Nah untuk masukin modenya gampang teman-teman, tinggal masukin aja modenya di sini nih, di parameter kedua ya. Jadi open, terus nama filenya, nama file yang ketika teman-teman mau buat gitu, atau teman-teman pengen baca dari situ gitu ya. Nama filenya, terus modenya apa nih? Nah kita mulai dari yang write dulu nih, tinggal masukin W, mode tulis gitu ya. Nah untuk nulisnya, untuk bikin file teman-teman f.write. Nah di sini ada write sama write lines ya. Kalau teman-teman lihat di VS Code-nya ya. Nah perbedaannya adalah write ini menerima input string gitu ya, satu string aja, satu blok tulisan gitu. Nah kalau write lines itu menerima array of string. Jadi kita masukinnya bentukannya list gitu ya. Jadi kita bisa manipulate pakai enter, pakai type, pakai segala macam gitu ya. Jadi intinya hanya perbedaan input parameter. Kita coba satu-satu ya. Kita coba yang write dulu nih. Nah, write itu masukin string ya. Dia minta string, teman-teman. Oke, misalkan hello, enter dunia misalkan ya. Nah, teman-teman mesti notice, lihat. Di sini nggak ada file test.txt ya. Nah, ketika gue define mode write gitu ya, walaupun filenya nggak ada, Python akan nulis secara otomatis. Paham ya? Contoh gini, kita jalanin Python 3 main.py. Nah lihat, ada test.txt yang isinya hello enter dunia. Sesuai dengan yang kita tulis ya, hello enter dunia. Paham ya? Jadi kalaupun si filenya nggak ada, dia bakal bikin file terus bakal nulis di situ gitu ya. Terus bang gimana kalau ternyata filenya udah ada dan udah ada isinya gitu ya, terus kita jalanin lagi nih. By default, mode W ini, mode write ini akan mengoverride entire of text-nya gitu ya. Oke, contoh misalkan, ini gue jadiin hello. Yang terjadi adalah hello. Karena yang terjadi adalah kita nulis dari pointer awal, jadi si mode W ini ketika kita baca, itu pointernya ada di posisi pertama di sini. Jadi apapun yang kita tulis, dia akan mengoverride the next of pointernya gitu ya, elemen-elemen selanjutnya gitu ya, ya pasti override semuanya gitu. Kebayang ya maksudnya ya, yang mesti teman-teman perhatiin. Oke, nah sekarang apa yang terjadi kalau kita tulisnya f.writelines, f.writelines ini gitu ya, koma
sorry, ini masukinnya iterable, artinya list ya. Nah, bentukannya array ini. Kalau tadi kan ini langsung string gitu ya. Nah, ini kalau pakai write-lines pakai array dulu, teman-teman. Oke. Write-lines masukin. Misalkan ini pakai write-lines nulisnya misalkan. Ya. Jadi dipisahin pakai koma kalau teman-teman pengen masukin beberapa input string gitu ya secara langsung gitu ya, nggak perlu teman-teman concat gitu. Nah, ini kalau kita jalanin, lihat ini pakai write-lines spasi nulisnya. Nah, by default teman-teman lihat write-lines ini pakai separator dari apa namanya, nggak pakai separator maksudnya. Jadi ini koma pakai berarti ini pakai gitu jadinya. Jadi disambung sama dia tuh, ini pakai. Oke, write-lines spasi nulisnya karena ini ada spasi di sini kita nulisnya. Oke, paham ya? Jadi perbedaannya hanya terletak pada kalau write itu nerima string gitu ya, kalau write-lines itu nerima array of string atau list of string. Oke, paham ya? Nah, berikutnya adalah mode R, teman-teman, mode read. Ini gua komen dulu. Ini F sama dengan open test.txt gitu ya, modenya read. Oke. Cara readnya, cara baca si filenya gitu ya, cara baca file si test.txt-nya adalah tinggal print out aja, print f.read. Ya, ini kan gue pengen print gitu ya. Sebenarnya cara bacanya tinggal f.read aja, teman-teman. Oke, f.read, terus kita print dalam hal ini gitu ya. Kita pengen lihat nih isinya apa gitu. Oke, jalanin aja, lihat. Ini pakai write-line nulisnya, spasi nulisnya. Oke, ini kalau gue ganti di sini, teman-teman, hello dunia gitu ya. Ini gue jalanin lagi, lihat hello dunia. Oke, terus bang apa yang terjadi kalau filenya nggak ada? Kalau filenya nggak ada, teman-teman, by default si read itu akan mereturn error bahwa filenya nggak exist gitu ya, nggak ada. Lihat, no such file or directory test.txt. Oke, jadi kalau kita coba untuk read gitu ya, read something yang filenya nggak ada gitu ya, dia akan nge-raise error gitu. Paham ya? Oke, nah jadi syarat utama untuk si mode R ini adalah filenya mesti eksis dulu, baru kita bisa baca dari situ. Oke, nah berikutnya adalah mode A nih teman-teman, mode append. Nah, ini seru nih, F sama dengan open test.txt mode A, append. Cara pakainya, append itu kan sebenarnya menambah gitu ya, menambah elemen gitu ya. Artinya apa? Artinya file yang udah ada, terus kita pengen write lagi di situ, tapi file yang awalnya ada tuh nggak overwrite gitu, tetap ada di situ gitu ya. Nah itu pengertian dari si append itu gitu ya. Caranya adalah f.write gitu ya. Sama ini bisa pakai write atau pakai write lines. Oke, misalkan hello dunia enter misalkan ya. Ini kalau kita jalanin teman-teman, ada test.txt hello dunia enter. Ini ada line 2-nya. Oke. Terus bang bedanya apa sama si mode write gitu ya, mode W tadi gitu ya. Bedanya adalah kalau tadi kan gue bahas nih, kalau mode write tadi, kalau kita jalanin berulang-ulang, dia akan mengoverwrite berulang-ulang pada file tersebut gitu. Paham ya? Nah kalau mode append ya, kalau kita jalanin lagi nih teman-teman, 2 kali deh gue jalanin. Lihat, yang terjadi adalah dia nambahin filenya teman-teman. Lihat, hello dunia, enter lagi gitu ya, enter ke line ketiga. Terus tadi karena gue jalanin 2 kali gitu ya, maka ada lagi hello dunia, enter lagi ke bawah 4. Paham ya? Bandingkan kalau gue jalanin pakai mode W nih, teman-teman. Lihat apa yang terjadi. Maka yang terjadi adalah ter-overwrite. Oke, dia tidak nambahin, dia nge-overwrite file si test.txt ini. Makanya dia jadi cuma 1 lagi nih di sini nih. Yang mana sesuai dengan keinginan kita gitu ya, cuma 1 baris hello dunia. Oke, paham ya? Itu perbedaan antara mode W ya, mode write dengan mode append. Nah, elemen berikutnya adalah si X atau exclusions. Nah, gue simbolin ini independent. Kenapa? Karena dia harus berdiri sendiri, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak pakai WRA, teman-teman cuma pengen ngecek bahwa filenya tuh exist atau enggak, pakailah si X ini. Oke, jadi tidak ada proses read, tidak ada proses write. Dia cuma pengen ngecek nih kalau filenya tuh exist atau enggak, teman-teman. Oke, pakailah si X ini. Contoh misalkan ya. Ini gue komen dulu. F sama dengan open test.txt terus modenya X. Kita print si F. Oke. File yang 3 jalanin. Nah lihat, dia kena error file exist.
Kenapa? Karena si X ini by default ngecek kondisi di mana oke, filenya tuh mestinya nggak ada nih gitu. Jadi kalau lo baca jadi gini, test.txt mestinya cross nih, mestinya nggak ada gitu. Gue pengennya nggak ada gitu. Makanya dia errornya adalah file exist. So ini ada nih. Sebenarnya hal ini tuh untuk mencegah terjadinya override teman-teman. Jadi gue pengen ngecek nih ini ada atau enggak gitu ya. Kalau nggak ada, oke boleh lanjut gitu ya. Kalau ada, berarti raise error. Kenapa? Karena takutnya terjadi override pada satu file yang sama gitu. Kebayang ya maksudnya ya. Paham ya? Jadi X ini berdiri sendiri hanya untuk, lihat ya, gue simpen sini independen, hanya untuk ngecek bahwa filenya tuh exist atau enggak. Oke, ada atau enggak file yang pengen kita buka ini. Oke, paham ya? Nah, kalau kita coba teman-teman yang enggak exist misalkan ya, di sini misalkan tes 5 deh gitu. Tes 5 kita jalanin. Nah, lihat. Berhasil ya. Lihat kita bisa ngeprint si F-nya. Dan kalau teman-teman lihat ada tes5.txt di sini. Jadi setelah dia ngecek bahwa filenya nggak ada gitu ya, dia akan langsung buat si filenya gitu. Oke, paham ya? Jadi ini nggak akan bisa dilakukan berulang-ulang lagi nih. Tuh, dia akan nge-raise error gitu bahwa tes5-nya udah exist gitu ya. Again, gue sampaikan bahwa X ini biasanya dipakai untuk mencegah terjadinya override pada satu file. Nah, berikutnya lagi ada mode T dan B ya, mode text dan binary. Nah, ini adalah komplementer. Komplementer apa artinya? Artinya sebelum mode ini ditulis harus ada mode mandatory-nya dulu di depan teman-teman. Oke, contoh misalkan gini, ini gua hapus dulu, ini gua hapus dulu biar teman-teman nggak terlalu bingung ya, nggak complicated si codingannya, jadi teman-teman bisa mudah ngerti. Nah ini misalkan ya test.txt isinya hello dunia. Oke, pengen gua read nih, F sama dengan open test.txt mode read. Nah, setelah read, setelah mode R, kita bisa tambahin mode-mode komplementernya teman-teman. T atau B. Ya, atau plus juga bisa gitu. Kita coba yang T misalkan ya. By default dia adalah read T, read as a text. Oke. Lihat ya, print F read. Lihat hello dunia as a text. Oke. B, nah ini mode B artinya mode binary, dia akan nge-read dengan mode binary teman-teman, bukan teks lagi. Kalau kita ganti jadi gini nih, RB misalkan ya, read mode binary, maka yang terjadi adalah lihat B maksudnya binary gitu ya, hello dunia enter. Lihat, dia nggak jadi teks lagi. Ya. Ngerti ya? Jadi itu perbedaan antara T dengan B. Jadi mandatory-nya terus kita mau mode komplementernya mau apa nih? Mau teks atau mau binary gitu. Oke? Nah terakhir ada mode si plus ini nih teman-teman. Jadi emang mode plus ini emang agak gimana ya, jelasinnya agak rumit gitu ya. Ini gue punya referensi gitu ya untuk si mode plus ini ya. Jadi intinya adalah di si plus ini nambahin kapabilitas dari mode read sama write gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau gue punya mode R gitu ya, mode R, nah ini nih. Kalau gue punya mode R yang mana berarti sebagai reading, hanya mode read aja gitu ya. Maka kalau gue tambahin plus, artinya gue reading and writing the file gitu. Paham ya? Jadi gue nambahin kapabilitas dari lawannya gitu, which is si writing gitu ya. Sebenarnya bukan lawannya juga sih. Intinya adalah ketika kita punya reading, tambahin plus berarti reading dan writing gitu ya. Begitu pula ketika kita punya si W gitu ya, si mode writing gitu. Mode writing terus ditambahin simbol plus gitu ya, artinya ya reading dan writing juga. Cuma bedanya dia akan nge-write dulu baru nge-read gitu teman-teman. Ya. Artinya apa? Artinya dia akan overwrite-nya filenya dulu, terus kita akan nge-read. Maka nanti hasil ini akan kosong teman-teman. Berbeda dengan R+. R+ itu kita read dulu, baru kita write gitu. Kebayang ya maksudnya ya. Nah begitu pula yang si A nih, si A+ itu artinya kita bisa reading dan writing a file, tapi dari append mode gitu. Paham ya? Kita coba langsung di codingannya. Oke. Nah sekarang kita coba coding ya. Misalkan F sama dengan open test.txt, modenya adalah R+. Oke, sekarang lihat isinya dulu. Isinya adalah hello dunia ya kan. Terus kita pengen print dulu deh, print f.read. Oke, kita jalanin Python 3 main.py. Hello dunia. Oke, nggak ada yang aneh ya. Jadi ini seperti read biasa. Cuman sekarang karena kita punya plus, kita bisa write nih teman-teman. F.write misalkan ya.
tambahan nih, misalkan tambahan nih, enter. Misalkan. Ini teman-teman, lihat ya, kalau kita jalanin, lihat, printnya sama hello dunia. Tapi kalau kita cek sekarang di test.txt, lihat, tambahan nih, enter. Oke, ngerti ya? Awalnya kan kita dapat error tuh pas awal nih. Nah ini, kalau kita jalanin ini kita akan dapat error teman-teman. Ini terus kita write di sini misalkan ya, f.write. Ini dari read mode. Lihat. Karena error, not writable. Kenapa? Karena ini R doang ya. Oke, kalau yang di bawah R plus, makanya kita nggak kena error tadi gitu ya. Jadi artinya adalah read plus capability of writing, ditambahin kapabilitas untuk bisa nge-write juga. Oke, paham ya? Ini gue komen lagi. Nah, sekarang bedanya apa bang sama W plus tadi gitu ya? Nah, kalau W plus dia akan nge-write dulu, artinya dia akan nge-override dulu gitu kan. Ingat perbedaan write dengan append ya. Write itu akan nge-override si entire filenya gitu ya, keseluruhan filenya. Nah, lihat apa yang terjadi kalau kita jalannya seperti ini teman-teman. Lihat, hasil printnya kosong. Dan kalau kita lihat di test.txt, sekarang hanya isinya tambahan nih, yang mana ini di-generate dari sini, tambahan nih. Ini kalau kita jalan berulang-ulang teman-teman, ya kosong, 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 kosong. Dan test.txt-nya hanya ada satu tambahan nih. Kebayang ya? Jadi perbedaan antara R plus dengan W plus tadi ya, R plus itu kita read dulu, plus ditambah kemampuan writing-nya gitu ya. Kalau W plus kita override dulu, plus ditambah kemampuan untuk read-nya gitu. Ya, kebayang ya. Kalau append ya sama ya. Kita bisa read juga, terus kita bisa tambahin. Ya, tambahan nih. Kita jadinya append something ke file gitu. Bukan override tadi gitu ya. Kalau W kan tadi override ya. Kita jalanin berkali-kali pun hanya ada satu kan si tambahan nih-nya ini kan. Ya kan? Itu perbedaannya antara W plus dengan A plus juga. Jadi simbol plus ini agak rumit gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen tahu detailnya ada di sini di bagian di linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi teman-teman. Oke, jadi itulah mode-mode cara teman-teman bisa baca file atau buat file ya menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke. Nah terakhir teman-teman yang pengen gue sampaikan adalah ketika teman-teman selesai untuk open file gitu ya, atau setelah teman-teman beres untuk memanipulate file gitu, teman-teman mesti close the filenya gitu ya. Maksudnya bukan close the file sih, close proses open ini gitu teman-teman. Kita kan awalnya kan open the file gitu kan. Nah ketika open the file itu proses yang terjadi adalah program akan menarik data dari persistent disk untuk di buffer ke memori. Di buffer ke memori itu maksudnya, jadi kan untuk simplifikasinya ya, jadi di komputer kita atau laptop kita itu kan punya hard disk dan punya RAM gitu ya, punya memori gitu kan. Nah file itu kan disimpannya di hard disk ya kan, di persistent disknya gitu, entah di SSD, di HDD gitu ya. Nah proses yang terjadi ketika kita open ini teman-teman, yang terjadi adalah kita kita buffer data-data yang ada di persistent disk tadi ke memori gitu, supaya program kita bisa baca langsung dari memori. Itu lebih cepat juga gitu, lebih efisien gitu ya. Nah yang terjadi kalau kita nggak close ini teman-teman, ini akan terjadi leak memori teman-teman. Jadinya adalah gini, let's say ini udah nggak kepake nih, tapi kita nggak close proses ini gitu ya. Maka yang terjadi adalah test.txt ini akan terus exist di memori kita selama aplikasi kita nggak di close gitu ya. Kebayang ya teman-teman? Itu kan jadi wasting memory gitu kan. Padahal ini udah nggak dibutuhkan lagi gitu. Kita udah selesai untuk memanipulate filenya gitu ya. Tapi karena kita nggak close, jadi dia tetap ada di buffer memory gitu. Nah itu bisa terjadi leak memory teman-teman. Karena kita perlu close, f.close. Oke, gitu caranya.